Baik saudara yang membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 19. Hari ini hari Pentakosta, hari panen. Sebetulnya di dalam kalender Yahudi panen, tetapi di dalam perjanjian baru panen jiwa ya. Karena hari Pentakosta 3.000 orang mendengar khotbah Petrus bertobat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 19. Mari kita baca silih berganti, saya dan saudara, sampai ayat yang 19 ya. Saya akan mulai ayat 14. Kisah Para Rasul 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Sampai di situ saja. Silahkan nanti dilanjutkan di rumah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau orang dunia melihat orang hebat, siapakah orang hebat itu? Ya, biasanya orang-orang dunia akan menyoroti yang pertama. Kalau zaman sekarang, mobilnya apa dulu? Alphard, apa Lamborghini, atau Tesla? Ya, ini yang terbaru Tesla. Ya, Tesla itu mobil listrik, mahal juga, saudara-saudara. Ya, kalau mobilnya Avanza apalagi putih, pasti itu mobil gereja, mobil dinas. Perusahaan swasta biasanya memilih warna putih, apalagi rekening BCA-nya tahapan, tidak mungkin orang kaya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi, setiap orang ya di benaknya memiliki standar-standar ya, yang disebut orang hebat. Orang hebat itu apa? Oh, dia, pikiran kita bisa berbeda-beda. Rumahnya besar, bagus, ya, atau keluarganya jadi semua orang, atau kedudukannya tinggi. Setiap orang punya standar-standar yang ada di pikiran masing-masing ya. Orang hebat itu seperti apa? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan seringkali standar-standar itu faktanya saudara adalah standar yang salah. Ya, yang ada di pikiran kita, ada di otak kita ini salah. Saya pernah ditanya orang, "Pak Tri, usianya berapa?" Saya jawab 54, 53 waktu itu. "Ah, masa?" Well, ketika dia ngomong "ah, masa" itu berarti di pikirannya saya sudah GR nih, pasti biasanya dianggap masih lebih muda ya, sekitar 47 dan sebagainya. Lah berapa saya tanya? Saya pikir 60. Kok ketok luwih tua, sedih. Nah, orang-orang Israel, saudara, orang-orang Yahudi juga punya standar ya tentang Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi, raja Israel sejati, dan kalau itu orang yang diurapi Roh Kudus. Kalau dia adalah orang yang diurapi Roh Kudus, pasti orangnya ini hebat. Tadi pagi sudah saya singgung, Simpson.
diurapi Roh Kudus, dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Gideon diurapi Roh Kudus, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Hakim-hakim itu saudara diurapi Roh Kudus dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Makanya apalagi Mesias dikatakan diurapi Roh Kudus, ini mesti hebat banget ini, nggak mungkin nggak hebat. Nah ternyata saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang kesalahan kita, nah ini pelajaran bagi kita ya, jangan suka menganalisa dengan apa yang terlihat saja. Jangan menilai buku dari covernya, katanya orang gitu ya. Kita akan kecewa, kita akan kecilik, saudara-saudara, karena dalam filsafat pun, saudara, ini dari filsafat saya ambil dari buku filsafat, benar-benar nilai-nilai dari filsafat ya. Saya kutip langsung dari sejarah filsafat ya. Ditulis begini saudara, tidak seperti dugaan orang, sains, ilmu pengetahuan itu tidak dimulai dengan telaah mengenai hal-hal yang paling dekat, ya ini perkara-perkara manusiawi, lalu baru melangkah keluar ke hal-hal yang lebih jauh, yakni bintang-bintang. Sampai di sini dulu ya. Jadi saudara mungkin berpikir pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan akan dimulai karena meneliti manusia, salah. Dimulai malah yang jauh dulu, bukan yang dari dekat. Yang dari dekat seringkali menipu. Pengetahuan, ilmu pengetahuan maju, saudara ingat Kopernikus yang mulai berkata bumi itu bulat. Nah itu pertama hebohnya pengetahuan kan, Kopernikus bilang bumi bulat, Galileo berkata bumi bulat. Wah itu kan gempar itu saudara, dua orang ini hampir saja dihukum mati. Galileo hampir saja dihukum mati, tapi dia akhirnya menyangkal, suruh tanda tangan bahwa bumi itu datar. Galileo tanda tangan benar, tapi sambil ngomel, sebetulnya bulat. Dia masih, nah dimulai malah dari yang jauh-jauh dulu. Orang-orang Yahudi itu salah karena menilai Yesus dari dekat. Yesus, Mesias, Nazaret, mulai yang deket-deket. Anaknya tukang kayu kan dia kan tukang kayu toh. Mulai dari yang deket-deket salahnya. Padahal sebetulnya Tuhan Yesus berkata, aku diutus Bapakku, aku dan Bapa adalah satu. Dia sudah menunjuk tempat yang jauh, mulainya harusnya dari sana. Tetapi orang-orang tetap mulai saja dari Nazaret, titik mulainya, sudah startnya Yesus itu, mulai melihat Yesus. Nah, maka hasilnya salah. Oleh karena itu, saudara-saudara, hanya mata iman yang dapat menerobos kegelapan. Yesus berkata, ya berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat, kenapa? Oh, kita melihat kok Yesus, tetapi yang dimaksud saudara, kita tidak bisa melihat Yesus, apa yang dilakukan mengubah air jadi anggur, membangkitkan orang mati, kita tidak melihat. Kita hanya mendengar, membaca. Tetapi mata iman itu sudah mampu menerobos kegelapan. Siapa yang memberi kemampuan kita untuk menerobos, melihat jauh? Ya, melihat jauh siapakah Yesus itu? Itu Roh Kudus. Nah ini kita sudah mulai berbicara saudara, kehebatan Roh Kudus itu memampukan kita melihat siapakah Yesus itu. Kalau bukan Roh Kudus, tidak akan kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak mungkin. Kalau hanya kecerdasan, di luar sana saudara-saudara, orang-orang yang tidak percaya Yesus, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bangsa Indonesia ini banyak yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, kerja di lembaga nuklir, kerja di penelitian-penelitian, teman-teman kita yang tidak seiman, saudara-saudara sepupu kita, tapi mereka tetap tidak percaya karena memang tidak diberi kemampuan Roh Kudus untuk melihat, menerobos, karena mata iman itu mampu menerobos kegelapan. Nah, lalu hal-hal besar apa yang dikerjakan Roh Kudus bagi gerejanya? Kita akan melihat ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi.
dan seterusnya, nanti ada masih mujizat dan seterusnya. Tadi pagi sudah saya singgung, saudara. Pertama, saudara, kehebatan ketika Roh Kudus dicurahkan, gereja diberi kemampuan yang sebelumnya tidak dimilikinya. Ya memang gereja, ada yang bertanya, Pak Tri, gereja itu mulai dari perjanjian lama atau dari perjanjian baru toh? Itu saling jadi pertanyaannya. Loh, bukankah Israel itu adalah gereja di dalam perjanjian lama? Tidak. Gereja dimulai di dalam perjanjian baru. Sejak Yesus berkata, di atas batu karang ini, kemarin khotbah ulang tahun gereja, aku akan mendirikan jemaatku. Sejak kata-kata itu diucapkan, gereja baru berdiri. Jadi ini bukan penerusan jemaat Yahudi. Ya, makanya di dalam konflik Israel Palestina kita tidak usah terbawa perasaan karena kita bukan kelanjutannya Israel itu ya. Israel itu ibadah mereka tetap di sinagog, bukan di gereja mereka. Ya. Beda. Orang-orang Yahudi itu justru yang menyalibkan Yesus, menolak Yesus dan meminta orang-orang Romawi menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, gereja diberi kemampuan. Pertama, saudara, tadi anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, saudara, mereka itu tidak bisa berbicara selain biasanya kebanyakan penduduk Yahudi pada waktu itu berbicara dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arami. Dua bahasa ini aja, kayak Indonesia dan Jawa mungkin gitu ya. Dua bahasa saja, mereka biasanya ngobrol dalam bahasa itu. Tetapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, Kisah Para Rasul pasal 2, ya, orang-orang gumun. Kalau saudara baca pasal 2 ayat 1 dan seterusnya itu, kok ini orang-orang tidak berpendidikan, tidak belajar bahasa, tetapi bisa ngomong dalam bahasa Mesir, Mesopotamia. Kok bisa? Ini bahasa roh yang pertama loh ya, saudara. Nanti bahasa roh ini berbeda dengan bahasa roh di Korintus. Bahasa roh pertama itu orang-orang kemungkinan besar bicara di dalam bahasa-bahasa Mesir, bahasa-bahasa orang Mesopotamia, Parsia, Kapadokia, Pontus, Libya, dan lain-lain. Sehingga orang berkata kok bisa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah bahasanya bahasa roh seperti Korintus, tetapi orang yang mendengar dalam bahasanya. Nah, ini tidak ada yang tahu karena belum ada peneliti pada waktu itu ya. Sebetulnya mereka ngomong dalam bahasa apa gitu. Yang jelas pesan nubuat-nubuat mereka didengarkan di dalam bahasa mereka. Dan semua orang heran karena mereka mengerti yang dibicarakan. Mereka itu bernubuat berbicara tentang Yesus di dalam bahasa Mesir, Kapadokia, dalam bahasa Libya. Kalau bahasa roh sekarang kan beda. Orang ngomong, orang Mesir ya enggak mudeng, orang Jawa ya enggak mudeng, orang Inggris ya enggak mudeng. Semua enggak mudeng, tapi nekat diucapkan keras di mimbar. Tadi pagi sudah saya bahas ya, bahwa sesungguhnya ada ayat tadi pagi 1 Korintus pasal 14 yang berkata, kalau tidak ada menafsirkan jangan digunakan, jangan. Kalau kamu nekat menggunakan, ada orang lain masuk, kamu itu seperti orang gila. Itu Paulus, bukan saya loh. Kalau nanti saudara pengen ayatnya jelas, tadi silahkan didengar YouTube streaming yang tadi pagi ya, di status saya masih ada. Malah orang-orang bangga, seolah-olah bahasa roh itu keren banget. Ya, gereja baptis sekali lagi percaya bahasa roh, banyak hamba-hamba Tuhan yang berbahasa roh, tetapi itu tidak disampaikan di depan jemaat. Karena apa? Sekali lagi, karena firman Tuhan melarang itu kalau tidak ada yang menafsirkan. Paulus menyebut kamu kayak orang gila kalau ngomong seperti itu, ada orang lain yang masuk. Di sini ada orang baru, sebelahnya Pak Eko ada Pak siapa lupa namanya. Nah, ini kalau saya pakai bahasa roh, bingung beliau. Pak Tri kayak ngomong betul. Panas. Nah, itu yang dimaksud Paulus. Tetapi kalau bernubuat itu yang Kisah Para Rasul 2, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru itu, tapi bahasa Mesir, bahasa Kapadokia, gitu bedanya. Karena itu dipahami pendengarnya, makanya diucapkan keras tidak apa-apa, karena orang paham. Kalau tidak paham,
mending bisik-bisik saja di tempat duduk, ya. Tidak usah dipamerkan, karena bahasa roh itu ada godaan untuk pamer nanti, wah hebat, keren, bisa bahasa roh. Atau untuk memberi label, seolah-olah gereja ini ada Roh Kudusnya. Kalau tidak ada bahasa roh, tidak ada Roh Kudusnya, itu tambah ngawur banget, ya. Sekali lagi, tadi Paulus sudah mengatakan itu malah kita seperti orang stres, ya, kalau seperti itu. Erikson berkata, saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa dalam kata kemuliaan, bahasa Ibrani kavod, tersimpulah sudah segenap isi hakikat Allah, yang perbuatan-perbuatannya adalah hebat serta ajaib. Allah adalah maha mulia di dalam penyataannya, dan di dalam segala pekerjaannya. Jelas, saudara. Kalau Roh Kudus itu hadir, pasti banyak perkara-perkara hebat terjadi di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak usah mengejar itu dan tidak usah mendewa-dewakan. Tadi pagi sudah saya bahas. Mujizat-mujizat membangkitkan orang mati sekalipun. Banyak loh penginjil-penginjil yang di saudara ikuti, yang zaman sekarang ini penginjil-penginjil yang membangkitkan orang mati, beberapa penginjil. Itu pun tidak boleh saudara terkecoh, kagum sampai heran. Karena apa? Karena pagi tadi sudah saya sampaikan di Slogohimo, pelayanan saya yang dulu, saya pernah melayani dukun yang sudah mati 2 kali bangkit lagi. Ini tidak usah didoakan dalam nama Yesus, ini dukun mati bangkit. Wis do dilayat, wis diusung tangin. Kok geger buyar lagi. Akhirnya saya diminta mendoakan supaya kalau mati sungguhan. Istrinya ke gereja, ya, akhirnya istrinya ke gereja, anak-anaknya ke gereja, saya doakan, kita doa puasa, pas dia teler mabuk, kita doakan bersama-sama, kita perangi, kita ikat kuasa-kuasa. Setelah itu dia ya enggak langsung mati, masih hidup. Nanti saya dikira saudara membunuh Pak Tri, melakukan pembunuhan dan melalui doa. Enggak, ya. Nah, setelah beberapa saat dia mati beneran, enggak bangun lagi. Makanya kalau cuma mati bangkit, sakit sembuh, dukun banyak yang bisa. Ya, makanya itu belum mengejutkan. Tadi pagi sudah saya bahas, mujizat terbesar adalah pertama ketika saya dan saudara orang-orang berdosa yang harusnya binasa masuk kerajaan surga, itu mujizat pertama. Roh Kudus yang melahirbarukan itu mujizat terbesar. Iblis tidak bisa meniru. Sampai di situ iblis tidak bisa. Yang kedua, inkarnasi Allah menjadi manusia. Iblis nggak bisa meniru. Iblis bisa membawa jadi manusia, tapi bukan manusia beneran. Kalau Allah menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Mulai dari bayi dilahirkan wanita Maria perawan, ya, sampai bertumbuh jadi besar. Setan tidak bisa kayak gitu, karena setan tuh mintanya tidak bisa mengosongkan dirinya karena dia sombong sekali. Itu setan. Makanya saudara-saudaraku, tindakan walaupun demikian tetap di dalam gereja ada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya membaca kisah Reinhard Bonnke, penginjil di Afrika, saudara-saudara, dalam bukunya. Tadi bukunya saya cari, tidak ketemu, tidak tahu ketelisut di mana. Kalau letaknya sudah pindah, dirapikan, kadang-kadang dirapikan sama Ferry atau anak-anak saya, pindah posisi, saya bingung mesti nyarinya karena bukunya cukup banyak, ya. Nah, saya cari belum ketemu. Tetapi saya ingat ceritanya, sebetulnya Reinhard Bonnke itu dipakai Tuhan sebenarnya sejak kecil. Awalnya dia ikut doa malam di gereja, ikut ibunya yang berdoa. Dia berjalan-jalan, tetapi pendetanya kalau tidak salah seorang penginjil terkenal, siapa namanya, Simpson atau siapa. Ya, dia melihat anak ini, Reinhard Bonnke ini, dan disuruh mendekat, ditumpangi tangan, didoakan. 2 kali peneguhannya. Suatu kali dia inguk-inguk rumah pendeta, penginjil besar juga, saya lupa karena bukunya hilang tadi, ya. Dia inguk-inguk gitu, dan pendeta yang sudah tua ini, saudara, penginjil tua itu tiba-tiba suruh buka pintunya, anak ini suruh masuk. Dan telah masuk, ditumpangi tangan, didoakan. 2 kali peneguhan bahwa 2 hamba Tuhan meneguhkan dia akan menjadi alat Tuhan yang efektif. Nah, sejak saat itu saudara beneran, ya, dia menjadi penginjil yang membawa jutaan jiwa. Orang-orang Afrika percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Itu contoh ya saudara, contoh bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Ya, luar biasa. Hanya sekali lagi di gereja kita ini tidak didewa-dewakan supaya apa? Karena nanti saudara menjadi mengkultuskan orang. Kelemahannya manusia, kalau orang itu hebat, makanya Musa itu sampai jasadnya meninggal, jasadnya disembunyikan oleh malaikat Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak dipuja. Diambil tulang-tulangnya, dibawa nanti diperjualbelikan, merasa kalau sudah punya tulangnya Musa itu nanti menjadi diberkati luar biasa. Makanya jasadnya tidak ditemukan lagi. Itu kecenderungan manusia, saudara. Kalau sudah ada orang yang bisa menyembuhkan, padahal karunia-karunia kesembuhan, mengadakan mujizat itu biasa di dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja. Tadi pagi sudah saya kasih contoh ya, kalau Kathryn Kuhlman menyembuhkan orang, dia dalam kebaktian tiba-tiba berkata, orang yang sakit usus, hari ini Tuhan menjamah menyembuhkan. Benar, istrinya dokter yang tadi pagi saya ceritakan, itu kisah nyata yang bercerita, sembuh benar. Apa Kathryn Kuhlman dok? Saya juga mengalami, tadi pagi sudah saya singgung ya, istri saya akan meninggal, saya sudah tahu, sudah diberitahu ketika berdoa. Sampai saya bertanya 2 kali malam itu, dan di minggu lain saya muncul lagi pesan itu, istrimu akan meninggal, akan aku pulang bawa pulang duluan. Benar itu Roh Kudus? Iya. Benar itu? Iya. Sebenarnya sudah tahu, tapi saya kan tidak pernah cerita, karena memang gaya hidup mujizat itu sudah biasa. Biasa, tidak usah gumun gitu. Kalau saudara hidup di dalam doa, saudara biasa bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus kayak gitu, itu biasa saudara. Bukan hal yang heboh. Nah nanti kalau saya cerita gini kan nanti biasanya terus jemaat telepon saya, Pak Tri, anak saya nanti jodohnya sama siapa Pak Tri? Lah gitu toh. Akhirnya jatuhnya apa? Mengkultuskan orang. Hanya kenal loh, tapi kenapa Pak Tri kok cerita? Karena supaya saudara tahu, bukan saya menentang mujizat, tidak sama sekali. Saya percaya mujizat. Karena memang segala tindakan Tuhan itu ajaib. Itu tadi saya kutip dari Erikson. Tindakan-tindakan Tuhan itu ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib sekali. Segala yang dikerjakan kalau saudara berjalan bersama Tuhan, langkah-langkah saudara itu dipenuhi keajaiban pasti. Hanya nanti kalau sering diceritakan gitu, orang jadi mengkultuskan. Apa-apa nanti tanya saya. Ya. Padahal kan enggak, saya juga tahu kalau diberitahu, kalau enggak diberitahu ya tidak tahu, sama saja. Wong namanya manusia, enggak selalu maha tahu seperti Tuhan, enggak maha tahu seperti Roh Kudus. Gitu ya. Jemaat yang sakit, tadi saya cerita Pak Pur. Saya kenapa kok saya tahu? Saya itu kalau berdoa sudah menjelang doa syafaat, penyembahan, baca Alkitab dan sebagainya. Menjelang doa syafaat itu saya selalu bertanya, Roh Kudus siapa yang saya doakan? Biasanya saya gitu. Kalau tidak ada, saya tunggu sekian menit, tidak ada wajah muncul, pikiran saya dibimbing ke seseorang, saya akan berdoa menurut akal budi saya. Mulai saya mendoakan si A, si B menurut saya. Tapi kadang-kadang muncul wajahnya jemaat. Yang pernah saya ceritakan, wajahnya waktu itu saya ingat Pak Tasbin itu jemaat Sawah Besar. Ada apa Roh Kudus dengan Pak Tasbin? Dia sakit tipes, sekarang dirawat di rumah sakit. Doakan, saya doakan. Pagi jemaat 5:30 pagi, Pak Samuel Wagisan itu tokohnya Sawah Besar. Pak Tri mau ngabari, Pak Tasbin ya, iya. Diopnam, iya. Sakit tipes, iya. Sudah saya doakan. Nanti saya besok. Itu sudah biasa gitu itu, saudara. Habis ini jangan tanya saya loh ya. Nanti saudara tanya saya, Pak Tri, nanti gimana anak saya, jodohnya siapa biasanya gitu. Jodoh saya sendiri saya tidak tahu. Saudara tanya saya. Ya kalau tidak diberitahu, Butri dulu saya diberitahu ya, saudara masih ingat ceritanya, nanti ketemunya di bis yang gerimis, itu saya diberitahu. Kalau tidak diberitahu, ya nggak tahu lah. Hari ini apakah diberitahu? Tidak. Makanya saya tidak tahu juga, jangan ditanya ya. Itu. Nah, kemampuan-kemampuan semacam itu, saudaraku, diperoleh karena Roh Kudus. Saya sendiri tidak akan mampu
punya kemampuan semacam itu kalau Roh Kudus tidak dicurahkan atas orang-orang percaya. Apakah yang bisa seperti saya tok? Tidak. Banyak orang yang bisa seperti ini. Ya, banyak keajaiban-keajaiban semacam ini terjadi, saudara. Itu bukan hal yang hebat, itu biasa. Dukun-dukun yang ngeramal gitu juga bisa. Makanya itu bukan hal yang aneh. Ada yang datang ke peramal, ya tolong diramal masa depan saya bikin, kan bisa mereka. Oh terus, iya tenan nih, loh kan? Sama saja, namanya mujizat. Makanya mujizat itu sebetulnya di dalam teologi Kristen kurang penting. Jangan dipentingkan. Nanti kalau saudara mementingkan, sudah jatuh pada mengkultuskan, mendewa-dewakan orang. Ya, memuja orang. Padahal orang itu juga orang biasa saja sebetulnya. Saudara pun kalau tekun berdoa, tekun menyembah Tuhan, ya akan seperti itu. Pasti saudara akan mengalami keajaiban demi keajaiban kalau tekun konsisten ya, hidup dalam doa, berpuasa dan seterusnya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Keajaiban apa? Gereja diberi kemampuan yang sebelumnya tidak dimilikinya. Tadi sudah saya sampaikan contoh-contohnya. Lalu yang kedua, saudara, di dalam ayat 17. Akan tetapi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah ini saudara, hari-hari terakhir. Ini yang menurut saya mengagumkan. Menurut saya, mungkin menurut tidak semua orang menganggap itu mengagumkan ya. Karena menyaksikan kita ini hidup di sesi terakhir. Zaman akhir itu maksudnya sudah tidak ada peristiwa besar lagi. Ya, kalau zaman perjanjian lama, orang-orang zaman Musa, zaman Abraham itu masih menunggu hadirnya juru selamat. Mesias itu ditunggu-tunggu. Sekarang Mesias sudah hadir. Sudah mati untuk menebus dosa, bangkit, sudah naik ke surga. Satu lagi peristiwa besar, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua, yang disebut kiamat. Dia yang akan menutup zaman ini. Tinggal itu, saudara dan saya ini bersyukurnya gereja ada di bagian penghujung zaman. Sudah tidak ada lagi nabi. Makanya kalau ada saudara-saudara sepupu kita jengkel sama kita, ada yang tanya ke saya, Pak Tri, kenapa orang Kristen tidak mau percaya pada nabi saya? Nabi kami ini nabi yang terakhir. Saya cuma ketawa. Masalahnya Tuhan Yesus itu berpesan, setelah aku tuh nanti tidak ada peristiwa besar lagi. Tinggal satu peristiwa lagi yang besar. Siapa? Kedatangan Yesus kedua. Sudah itu tak, tidak enak nabi lagi yang diutus. Nabi-nabi yang muncul banyak, saudara. Saya katakan kepada orang yang ngomong kepada, yang muncul tidak hanya nabimu, nabi-nabi setelah nabimu itu masih banyak nabi-nabi orang yang mengaku nabi, banyak yang mengaku nabi loh, saudara. Saudara silahkan buka di YouTube, siapa saja yang nabi-nabi modern, masih banyak yang mengaku nabi. Tidak hanya satu itu, banyak nabi lain setelah Yesus. Makanya Alkitab sudah memberitahu pedoman kita tidak akan ada peristiwa besar lagi selain satu hal, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Titik, itu saja. Itu yang kita tunggu dan kita hidup pada masa itu. Pada masa akhir, saudara. Roh Kudus dicurahkan kuat-kuatnya, luar biasa hebat. Semua orang menerima. Kalau dulu orang-orang khusus, sekali lagi hanya Simpson, hanya Gideon, Deborah. Sekarang semua orang, teruna-terunamu, anakmu, laki-laki, semua dicurai. Makanya kalau saya dan saudara tidak memiliki karunia-karunia, ada apa dengan saudara? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa? Tadi pagi saya sudah menantang jemaat yang datang ibadah pagi, saudara harus mulai mengkhususkan waktu berdoa. Berdoa. Ambil waktu berpuasa seharian, jangan kemana-mana, jangan keluar kamar, baca Alkitab penyembahan terus di dalam kamar. Terus minggu depan kalau ada waktu puasa, gitu lagi, jangan keluar kamar. Penyembahan, baca Alkitab. Ya kecuali ke kamar kecil ya, ke kamar kecil baru keluar, jangan di situ. Nah. Baru keluar, enggak apa-apa. Masuk kamar lagi, capek tidur, bangun tidur, baca Alkitab lagi, penyembahan lagi. Itu yang saya lakukan. Ya makanya kalau saudara kok bisa ya Pak Tri, tidak usah gumun, saudara bisa juga.
Kalau saudara melakukan hal yang seperti itu. Apa pentingnya kita berpikir bahwa kita berada di penghujung zaman itu spesial, saudara? Ya, apa untungnya? Jawaban saya, kita ini bukan kambing dan bukan babi. Kalau babi dan kambing mati selesai. Jadi hidup itu memang tidak bernilai. Makanya daging babi murah sekilo 100.000. Karena memang nggak bernilai hidupnya. Hanya dihargai segitu. Tetapi saya dan saudara-saudara, mati itu bukan ending, tidak selesai, masih berkelanjutan, abadi, kekal. Oleh karena itu saya mengutip perkataan Sproul. Sproul berkata demikian, saudara-saudara. Apabila manusia dilihat sebagai seseorang yang sendiri dan terpisah dari hubungan dengan Allah, maka manusia akan tetap sendiri dan tidak penting. Ya, sekali lagi, kalau kita ini menganggap bahwa tidak ada hubungannya dengan Tuhan, memang manusia itu tidak penting, gitu. Apabila kita bukan makhluk ciptaan yang diciptakan dan ada hubungan dengan Allah, maka kita hanyalah sesuatu kebetulan yang terjadi di dunia ini. Asal usulnya, mula kita dan akhir hidup kita sama tidak berartinya. Apabila kita timbul dari suatu kebetulan, karena banyak orang berpikir bahwa manusia itu tercipta kebetulan, bukan diciptakan Tuhan. Dari satu sel berkembang jadi bagus, beberapa makhluk tercipta, ada yang jadi binatang, ada yang jadi manusia, ada yang jadi kera, setengah manusia, setengah binatang, ada yang jadi gorila, setengah manusia. Nah itu teori-teori dunia. Jadi manusia tercipta itu kebetulan, bukan diciptakan. Dan Sproul berkata itu ya, apabila kita timbul dari suatu kebetulan dan kemudian berakhir pada suatu kesia-siaan, maka kita menjalani kehidupan antara dua titik kesia-siaan yang tidak ada artinya. Kita bukan apa-apa dan kita sama sekali tidak mempunyai wibawa dan nilai. Jadi kalau kita ini awalnya kebetulan, endingnya tidak selesai bar, ya memang tidak bernilai. Bersenang-senanglah. Wong memang hidup kita tidak bernilai. Tetapi kan Alkitab tidak begitu. Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah artinya apa? Manusia dirancang Tuhan untuk berhubungan dengan Allah. Akan kembali kepada Tuhan, akan hidup bersama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kita ini sudah berada di ujung kekekalan. Kita adalah orang-orang yang dapat mengerti bahwa seluruh janji Allah di dalam perjanjian lama sudah digenapi. Tentang menubuat tentang domba yang disembelih sudah digenapi. Penebusan sudah digenapi. Ya. Nubuat-nubuat Yesaya, Yeremia, nanti Allah akan memanggil kamu anak-anakku. Sudah digenapi, kita di dalam Yesus Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Sudah banyak yang digenapi, saudara. Sudah, tinggal satu lagi. Kedatangan Tuhan Yesus itu tadi. Ya. Nah, lalu apa yang harus kita kerjakan kalau begitu? Kalau kita sudah menyadari Alkitab memberitahu, luar biasa saudara. Kita ini diberitahu, kita ada di penghujung. Di penghujung zaman. Setahu saya, kalau orang itu sudah hidupnya mau mati, saya pernah kenalan dengan seorang Kristen. Saya tidak sebut karena ini ada di Tulungagung ya kemarin, tapi sudah meninggal orangnya. Selama sehat, dia tidak pernah ke gereja. Setiap saya ajak, ayo toh Pak ke gereja. Wis toh Pak Tri, jawabnya gitu. Nanti saya akan ke gereja. Tunggu saja, saya nanti akan muncul di gereja. Tenang loh ya Pak, tak pegang loh janjinya jenengan. Iya, pegang aja. Setahun raneng gereja, tahun raneng gereja. Saya wis lali malah wis janjinya. Tiba-tiba muncul di ibadah sore, waktu itu masih di bawah itu. Tiba-tiba muncul, Pak, selamat datang. Dia sudah mulai megangi kepalanya gini-gini, saudara. Tapi saya merasa, tapi orangnya sumeh banget, ramah banget. Iya Pak Tri. Pak Tri, mau makan di mana? Wah, saya seneng banget ya, puji Tuhan, diajak makan. Makan, terserah jenengan lah Pak. Saya tidak tahu kan kok uangannya dia banyak atau enggak, saya tidak tahu. Terserah jenengan. Ya, Pak, dudui makanan capjai yang enak ya. Ya, minggu berikutnya datang lagi. Setelah kebaktian, Pak Tri mau makan lagi di mana? Nah itu yang kedua. Ketiga,
Saya dihubungi anak-anaknya, Pak, bapak meninggal. Dia wis kroso, makanya dia kok selalu pegang-pegang kepalanya, rupa-rupanya kena stroke berat ya. Sudah mulai kerasa dia mulai akan mati. Setahu saya, nah itu tadi saudara, orang kalau sudah tahu mau mati, mendekati akhir kan orang yang gereja dadi ning gereja. Orang berdoa dadi berdoa. Orang tahun terakhir dadi traktir. Itu nek meh mati. Ya. Makanya saudara belum ada yang mau traktir saya karena memang saudara belum saatnya. Jadi wis rasa ditraktir. Engko nek wis enek gejala-gejala saya mulai ndak enak badan Pak Tri tak traktir. Karena baru Pak Tri tak jalui tulung pelayanan pemakaman. Gitu ya. Nah orang kalau sudah tahu hidupnya di penghujung kan harus serius. Nah kita ini semua gereja Tuhan itu sebenarnya sudah dikondisikan, diberitahu Yesus kita ini hidup di zaman akhir, sudah di ujung itu. Yesus sudah berkata, aku datang dalam waktu yang tidak kamu duga. Sudah ya, itu semakin di urgensinya kamu harus siap, sedia. Yesus semakin mendesak itu. Saya akan menutup dengan perenungan kisah ini, saudara. Bukan kisah ya, apa ya, kejadian yang kalau saudara mau ke luar negeri, saya belum pernah. Mudah-mudahan nanti ya ada yang sudah merasa di ujung tadi wis tak biayai Pak Tri keluar negeri. Jadi saya belum pernah merasakan keluar negeri. Kalau saudara mau ke luar negeri ini dari yang saya dengar dari orang-orang yang pergi. Nggak enaknya khotbahnya belum pernah kan gini. Katanya orang-orang yang sudah keluar negeri ya kan pasti harus mengurus pertama paspor. Karena saudara mau memasuki negara asing, bukan negara saudara. Nah, akhir zaman atau akhir hidup saudara, kan saudara akan memasuki negeri baru, negeri yang abadi. Sudah punya paspor atau belum? Pertama kan gitu, punya dokumennya belum? Karena kalau tidak sudah ditolak, tidak boleh itu ditahan nanti malah. Kalau nekat, ya. Dipulangkan paksa. Ditolak masuk negara itu. Paspor kalau mau tinggal beberapa saat pakai visa ya dan sebagainya. Nah paspornya apa? Dokumennya bersyukur kalau saudara sudah serius terima Yesus sudah punya ya. Yaitu percaya Yesus, meterainya Roh Kudus. Sudah dimeteraikan saudara punya dokumen paspor masuk negeri baru siap. Oke bagus. Lalu yang kedua adalah dokumen-dokumennya yang lain. Ini musim Covid. Kemarin saya ke Bali itu harus swab rapid dulu. Ya, setelah itu turun di Bandara Bali ngisi EHAC. Tujuannya kemana ke Bali? Dari mana? Terus mau tinggal di hotel mana? Dicatat semua saudara. Terus rekreasi kemana? Dicatat semua itu, harus diisi semuanya. Untuk tracingnya, nanti kalau terjadi ada penularan-penularan. Dokumennya sudah komplit apa belum? Ya, dokumen-dokumennya sudah komplit apa belum? Sebelum itu diisi tidak boleh keluar dari bandara. Tiba di Surabaya sama aja, diisi dulu. Pulang kemana? Alamatnya di mana? Dari mana? Kemarin di Bali di mana saja? Sebelum ngisi itu tidak boleh keluar Bandara Juanda, sama saja, tidak boleh keluar. Harus diisi itu baru dalam negeri, apalagi ini perjalanan kita ke negeri baka. Ya, pastikan dokumen-dokumennya siap. Ya, persyaratan-persyaratannya. Bagasinya bagaimana? Kalau naik pesawat tergantung penerbangannya ya. 1 kilo berapa harganya saya kurang mengikuti karena beban saya cuma tas 1 jadi tidak masuk bagasi, tidak dihitung. Kalau saudara mau ke negeri baka, tempat Bapak kita di surga, bagasinya tidak boleh membawa. Tinggal semuanya. Terus kekayaan saudara yang numpuk itu untuk apa? Pertanyaan saya. Wistiwa saudara gundeli di Maneman, ya, tapi mati retok digowo. Nah terus saya nanti hidup di sana kirimen, makanya sebelum mati kirimen sih. Caranya ngirim ya lewat persembahan, perpuluhan.
memberi kepada orang-orang yang miskin, teman-teman seiman. Ya kan Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Di surga. Nah kita padahal mengabaikan itu. Padahal nanti ketika kita mau menuju ke sana, tidak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh bawa barang sama sekali. Tinggal semuanya. Saudara datang tanpa membawa apa-apa, pulang tidak boleh membawa apa-apa. Kalau saudara mau mengirim, kirimkan sekarang. Kalau saudara sudah ngerti ini ada di penghujung zaman, sebelum semuanya berakhir, kirimkan segera harta saudara ke surga. Itu caranya. Tuhan Yesus sudah memberi cara loh saudara. Bersyukur, menurut saya ini hal yang luar biasa. Disingkapkan bagi gerejanya. Kita akan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan, silahkan ditayangkan.